Haleluya, shalom dan salam bahagia buat kita semua. Kita berjumpa lagi di TV Pantekosta. Kali ini kita akan memilih tema Musyawarah Allah. Sebuah uraian yang praktis, lugas, dan alkitabiah untuk membuktikan bahwa Tritunggal atau Trinity ada dalam perjanjian lama. Uraian ini moga-moga dapat membantu kita semua. Kita akan memulai dengan poin pertama, musyawarah Allah pada penciptaan manusia. Ayat ini tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26, kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tuhan berfirman dan berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat ini tidak mungkin Tuhan berfirman kepada malaikat-malaikat dan kemudian membuat sebuah komitmen persetujuan bersama dengan para malaikat untuk menciptakan manusia. Jauh sekali pengertiannya. Mana mungkin Allah meminta pendapat daripada para malaikat, sedangkan malaikat itu adalah ciptaannya. Yang jelas, Tuhan berbicara dalam sebuah rapat yang disebut rapat kealahan atau musyawarah kealahan. Siapa mereka? Siapa itu? Itulah Elohim. Karena Elohim itu mempunyai pemikiran dasar atau kata dasar dan juga memiliki pengertian tentang Allah plural, Allah jamak. Jadi terjadi pembicaraan internal Allah Tritunggal. Maka jadilah manusia. Kemudian kita akan lihat kata menurut gambar itu berarti Betzal menu. Betzal menu itu berarti menurut gambar, selanjutnya rupa kita. Kata rupa kita ini berarti kitmutenu. Kata kitmutenu ini asal katanya demut atau rupa. Awalan ki di awal kata dari kitmutenu itu adalah seperti. Orang pertama plural. Orang pertama plural. Kata nu di situ berarti kami atau kita. Jadi kitmutenu berarti seperti rupa kita. Rupa siapa? Ya rupa Allah. Bukan rupa malaikat, rupa Allah. Jadi konsep yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26 ini sangat jelas menunjuk kepada Allah yang disebut dalam bahasa Ibrani adalah Elohim. Nah, penulis Kejadian 1 ini atau seluruh kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan adalah Musa. Apa Musa tidak mengerti arti kata Elohim itu apa? Dia tahu persis karena Musa ini mengerti teologi Mesir. Tahu tentang panteisme, tahu tentang banyak Allah di Mesir. Jadi konsep banyak Allah dia tahu. Tapi konsep Elohim itu adalah sangat spesifik. Menunjukkan kepada Allah Tritunggal. Musa tahu apa itu paganisme. Agama-agama yang lahir, bertumbuh, dan menjadi kuat di Mesir. Dan Musa yang adalah seorang sarjana dan teolog paling penting dalam Alkitab dan paling mengerti lebih dari semua teolog apapun yang ada di muka bumi ini karena dia belajar langsung dan berkomunikasi langsung dengan Tuhan dan dia mengerti apa itu revelation, dia mengerti apa itu inspiration. Jadi dia mendapatkan paket lengkap pengertian kata Allah atau Elohim atau kata kita itu dalam penciptaan manusia. Yang jelas bahwa kata kita di sini menunjuk pada Allah Tritunggal. Yang kedua, musyawarah Allah saat mengacaukan bahasa dan budaya manusia. Kembali kita lihat bahwa
Di dalam Kejadian 11 ayat 7 tertulis, baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Kita melihat bahwa yang kedua kalinya kata kita ini hadir, yang tetap menunjuk kepada Allah Tritunggal atau Elohim. Ini memperjelas tentang adanya Trinitas dalam Alkitab. Dan ini sangat Alkitabiah. Dan mari kita tengok yang selanjutnya, yaitu dalam paparan ini menunjukkan kepada musyawarah Allah. Musyawarah Allah. Di dalam Ayub 15 ayat 8, apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Ini merupakan dialog antara Ayub dan teman-temannya. Salah satu temannya berkata, apakah engkau turut mendengarkan dalam musyawarah Allah? Ada musyawarah Allah. Musyawarah Allah ini bukan berarti dia bermusyawarah dengan para serafim, atau 24 saat yang hidup, atau Mikael, atau Jibril. Bukan. Dia bermusyawarah antar Allah. Elohim, Eloah. Karena di situ kita lihat dalam bahasa Ibrani disebut Sot Eloah. Atau dalam bahasa Inggris, the secret of God. Kata Sot di situ digunakan kata Sot Eloah ialah dewan, majelis, musyawarah atau konsultasi rahasia Allah. Di sini kembali kita menemukan kata Sot Eloah yang berarti dewan, majelis, musyawarah, konsultasi rahasia Allah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di surga. Sekalipun dia seorang teolog paling hebat, tetapi penjelasan ayat ini merupakan konfirmasi biblika, konfirmasi Alkitabiah. Apa yang ditulis dalam Alkitab seluruhnya benar, seluruhnya tepat, tidak mungkin salah. Kalau Alkitab bilang ada musyawarah Allah, dia bermusyawarah antar Allah itu sendiri, yakni Trinitas. Tidak meragukan sama sekali konsep Trinitas yang kemudian lebih diperjelas dalam Perjanjian Baru dan kemudian lebih dimengerti oleh bapak-bapak gereja, dan sampai hari ini pemahaman Allah Trinitas itu ada di gereja-gereja yang memahami Alkitab, memahami Tuhan secara benar dan bertanggung jawab. Puji Tuhan. Sekarang nomor 4, Dewan Musyawarah Allah. Alkitab sangat rinci dan jelas. Bahkan kita sudah punya 4 ayat pendukung yang mempertegas dan memperkuat konsep tentang Allah Tritunggal. Mari kita lihat dalam Yeremia 23 ayat 18. Sebab siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan? Sehingga ia memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya. Siapa yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Nah, di sini kita lihat bahwa ada Dewan Musyawarah Tuhan. Saya kembali mempertegas untuk kita semua. Tidak mungkin Tuhan yang adalah Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Hadir melibatkan malaikat untuk melakukan musyawarah dan kemudian mengambil keputusan. Tidak mungkin Allah membuat rapat dengan penduduk surga lainnya, kemudian mengambil keputusan dan kemudian memutuskan sesuatu. Tidak mungkin. Tuhan pasti memutuskan atas keputusan dirinya sendiri.
Dan Tuhan itu Maha Tahu. Siapakah yang hadir dalam Dewan Musyawarah Tuhan sehingga ia memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Teolog paling besar yang bolak-balik baca Alkitab, bolak-balik baca Alkitab, tidak mampu memahami seluruh kebenaran tentang Tuhan. Tapi kalau Alkitab yang menjelaskan, sudah pasti terang benderang. Kalau ada Dewan Musyawarah Tuhan, berarti Tuhan bermusyawarah dengan timnya sendiri. Siapa itu timnya? Tritunggal atau Trinitas. 4 ayat ini menjawab keraguan Kristen bahwa betul Allah itu adalah Allah yang esa, Allah yang adalah Elohim, Allah yang adalah Tritunggal. Nomor 5, Dewan Musyawarahku. Musyawarahku. Ini menunjuk kepada Tuhan. Kita lihat Yeremia 23 ayat 22. Sekiranya mereka hadir dalam Dewan Musyawarahku, coba perhatikan baik-baik. Tuhan sendiri yang berkata, Allah bilang, seandainya mereka hadir dalam Dewan Musyawarahku, niscaya mereka akan mengabarkan firman-Ku kepada umat-Ku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Jangan salah kaprah. Jangan sampai kita tidak ngerti. Yang dimaksud di sini adalah Dewan Musyawarahku. Tuhan yang bermusyawarah. Saya kembali mempertegas, musyawarah Allah ini tidak melibatkan serafim, malaikat-malaikat atau malaikat-malaikat penting di surga. Tapi di sini adalah melibatkan Tritunggal. Tritunggal. In my council. Sot. Kembali kita temukan kata sot. Yaitu Sot Eloa. Dewan Majelis Musyawarah Konsultasi tentang rahasia Allah. 5 ayat ini tiba di otak kita dan di hati kita dan membuat kita faham sefaham-fahamnya. Membuat kita mengerti bahwa betul ada Tritunggal. Dan tuduhan-tuduhan, serangan-serangan bahwa Tritunggal itu tidak ada, tidak benar, dan ajaran palsu buatan dari para hamba Tuhan yang melakukan konsili di Nikea terbantahkan sama sekali. Konsili di Nikea hanya mengesahkan kebenaran firman Tuhan yang sebelumnya sudah ada. Allah Tritunggal dituduh oleh banyak orang itu dibuat di Konsili Nikea, dibuat di sana. Jadi ini adalah Allah buatan Konsili Nikea. Itu salah besar. Yang sebenarnya mereka mengikuti konsep Alkitab secara benar. Dan kemudian menetapkan itu dan mengajarkan kepada gereja tentang kebenaran ini. Ada juga yang berkata bahwa Trinitas itu yang berasal dari Nikea telah mengacaukan gereja. Saya bilang bahwa yang mengacaukan gereja bukan pemahaman Trinitas, tapi yang menolak pengajaran Trinitas itulah yang mengacaukan gereja selama ini. Saya tegaskan bahwa konsep Gereja Pantekosta di Indonesia, GPDI, percaya sepenuhnya Allah Tritunggal. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan berkat terbaik. Amin.